Grogi sekali Pak Direktur. Pada hari ini dalam rangka silaturahmi dan sharing yang nantinya kita pulang dari pertemuan ini dengan semangat secara bersama-sama untuk membesarkan Enel Kekuatan Hijau. Mantap, ya Allah, Masya Allah. Kita semua tahu saat ini Enel telah memasuki bulan kelima. Di bulan kelima Enel berkiprah di Indonesia untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Cukup ya, sudah kenal tadi juga beberapa ada yang selfie foto-foto bareng. Mumpung sekarang masih gampang ditemuin. Besok-besok udah jadi selebritis nanti mesti bayar kalau foto bareng. Gimana manajer kita yaitu Bapak Eko Julius Budi. Tepuk tangan paling gemuruh untuk beliau. Tiga member promo cair. Oke. Keren. Rugimu, ragumu. Ragumu rugimu bukan ragumu hulodumu ya. 738. Total investasi tim saya sekarang 10 miliar. Yang insya Allah akan saya terima di bulan September. 20% dari 10 miliar berapa? Kalkulator pun pasti akan menangis ikut bahagia. Kalkulator pun pasti akan menangis ikut bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Ya, di video kali ini saya bukan mengikuti sih ya, menerima request dari para komentar gitu ya. Orang-orang yang berkomentar di video saya yang membahas Enel Kekuatan Hijau, yang ngasih tahu gitu, katanya salah satu manajer Enel cabang Gorontalo membuat klarifikasi. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah akunnya teman-teman. Oke, ini adalah akun dari manajer Enel Gorontalo, Enel Kekuatan Hijau Gorontalo ya. Oke, kita dengarkan nanti sambil kita telaah gitu teman-teman ya. Oke, saya play di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jeda ya. Saya Kita Dwi Riana kasih Handayani komentar sedikit. yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan penipuan di PTN. Ya, memang manajer cabang Gorontalo ini memang banyak diperbincangkan gitu ya. Banyak diberitakan. Kenapa? Karena ya yang paling gencar kalau menurut saya, yang paling gencar mempromosikan Enel Kekuatan Hijau. Kekuatan Hijau. Hari ini saya mau klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang banyak sekali beredar di media sosial, terutama di akun Facebook dan juga di YouTube, yang mengatakan saya adalah komplotan-komplotan dari petinggi Enel. Sebelumnya saya ucap. Memang banyak ya di Facebook, di YouTube, yang ada juga yang mengatakan komplotannya. Apakah benar ini komplotannya? Kita dengarkan klarifikasinya teman-teman. Ucapkan banyak terima kasih juga kepada member yang sudah mengerti, yang sudah tahu siapa saya sebenarnya, dan bagi member-member yang kemarin sempat membuat heboh karena mencemarkan nama baik saya. Kita telah yang belum tahu detail dengan penjelasan saya dulu, belum mendengar klarifikasi saya tapi sudah membuat pemberitaan sepihak. Ini saya akan menjelaskan. Saya hanya member biasa. Saya join di Enel itu tanggal 24 Maret 2022. Saya dikirimkan link oleh seseorang di Telegram. Orang itu bukan admin juga. Dia cuma. Oke, di sini dia mengaku sebagai member biasa, tapi pada kenyataannya kan didaulat gitu ya, atau apalah, ada pangkat gitu ya, sebagai manajer cabang Gorontalo. Kalau manajer itu kan nggak biasa gitu ya. Oke, kita dengarkan lagi member teman-teman. Biasa. Setelah itu waktu itu saya disuruh join, saya belum mau karena saya masih fokus di aplikasi yang satu.
karena saya diiming-imingi Oke, di sini dia bilang sedang fokus di aplikasi yang satu sebelum join di NL itu. Nah, apakah aplikasi yang beliau ini sebutkan yang satu itu sama-sama money game Ponzi? Kemarin sudah saya bahas ya, track record manajer NL Kekuatan Hijau cabang Gorontalo ini. Dan di sana di video saya yang sebelumnya ini, yang sebelumnya itu mohon maaf ya, itu track recordnya ya agak-agak mengerikan gitu. Bukan cuma NL yang dia jalankan ya, dia sebelumnya main Agri Develop dan aplikasi lainnya. Oke, kita dengarkan lagi. Dengan promosi waktu saat itu, promo yang besar-besaran juga waktu bulan Maret di PT NL ini, akhirnya saya ikut. Jadi pada tanggal 24 Maret itu saya join di NL. Saya join di NL, itu nama upline saya itu Bang Rofi. Nah, setelah saya join di NL, saya belum merekrut member karena waktu itu sudah banyak juga member yang kalah di aplikasi sebelumnya, itu join juga ke saya. Nah, oke, ini mohon maaf ya kalau saya nggak salah dengar. Dia ini bilang banyak member yang kalah di aplikasi yang lain lalu gabung NL. Maksudnya apa gitu? Maksudnya sama-sama Ponzi mungkin ya. Banyak member yang gabung di aplikasi Ponzi lalu aplikasi Ponzi-nya scam, main di aplikasi Ponzi lainnya. Misal Agri Develop scam lalu main lagi di NL Kekuatan Hijau. Ya, kategorinya itu sih bukan biasa-biasa aja kalau banyak member yang seperti itu. Kategorinya adalah pemain Ponzi mungkin. Oke, kita dengarkan lagi. Setelah berbulan-bulan lamanya saya join, yaitu tepatnya 1-2 bulan. Pada bulan akhir April saya itu sudah pecah VIP 3. Di NL itu kalau sudah VIP 3 dia sudah sudah syarat membuka kantor. Awalnya saya berarti pengangkatan sebagai manajernya itu ketika pecah telur VIP 3 ya. Ketika sudah mencapai VIP 3 berarti sudah bisa membuat kantor cabang. Untuk membuka kantor, tapi karena legalitasnya jelas, saya melihat ada izin dari Menteri Investasi, itu ada NPWP-nya dan NIB-nya. Saya berani karena saya lihat juga kantornya jelas di Batam, di pusat. Jadi saya berani Oke, dia mengatakan bahwa dia tertarik karena ada izinnya, ada NIB, ada NPWP, ada Menteri Investasi apalah gitu tadi ya. Dan mengatakan bahwa kantornya jelas di Batam. Halo, saya ingatkan kembali, NL Green Power itu mencatut nama perusahaan NL Green Power asal Itali. Ditranslate lah jadi NL Kekuatan Hijau. Dan pusatnya bukan di Batam. Gitu ya. Terus yang tadi itu, yang dia katakan NPWP, izin-izinnya seperti itu kan ya kita sama-sama tahu lah, banyak money game skema Ponzi yang mempunyai izin legalitas seperti itu belum tentu benar gitu. Kalaupun benar itu enggak sesuai dengan realita di lapangan. Mungkin izinnya tentang apa, investasi apa, benar izinnya mungkin, tapi di lapangannya berbeda kenyataannya gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa ada izin-izinnya itu pada ya sebelum Pak Tongam OJK itu bilang bahwa NL Kekuatan Hijau itu penipuan jenis money game sama dengan Schneider pembiayaan VV. Oke. Nah, harusnya saya nggak percaya kalau dia nggak tahu bahwa Pak Tongam ketua OJK sudah mengatakan bahwa NL Hijau atau NL Green Power atau NL Kekuatan Hijau ini tidak terdaftar di regulator manapun. Ya, itu dia pasti sudah gabung gitu saat mendengar Pak Tongam memberikan klarifikasi seperti itu. Harusnya gitu ya, kalau member biasa dan orang awam berhenti bermain NL, berinvestasi di NL Kekuatan Hijau. Karena apa? Ketua OJK sudah mewanti-wanti bahwa NL Kekuatan Hijau money game dan terbukti gitu ya. Harusnya orang ini berhenti saat OJK memberikan klarifikasi, saat OJK berbicara lewat ketuanya Pak Tongam L. Tobing. Oke, kan setelah OJK berbicara itu beberapa minggu setelah tepatnya mengadakan pertemuan di Bandung ya, pertemuan NL di Bandung itu
itu langsung scam hari Seninnya. Sebelum melakukan pertemuan, OJK melalui Pak Tonggam L. Tobing sudah mewanti-wanti bahwa Enel Kekuatan Hijau tidak terdaftar di regulator manapun. Kalau orang normal mungkin ini ya, yang dalam tanda kutip orang awam, wah, kata OJK Enel ini tidak terdaftar di regulator manapun, harusnya berhenti, jangan mempromosikan lagi, bahkan jangan ikut pertemuannya yang ada di Bandung. Oke, kita dengar kantor pada tanggal 7 Mei 2022 saya buka kantor. Nah, setelah saya buka kantor, sangat banyak sekali yang join di Enel, tapi mereka bukan dari anggota saya, karena di sini saya melihat mentor kita di Enel itu ada 7 orang, itu setahu saya. Nah, mentor di Enel ini ada 7 orang katanya. Harusnya dia kasih tahu siapa nama-nama mentornya. Oke, mentor adalah orang yang membimbing para member, gitu ya, otomatis memberikan motivasi, memberikan cara-cara atau apapun itulah. Itu tugas mentor ya. Harusnya dia bilang siapa mentornya gitu. Kalau dia nggak mau diserang sendiri, dijelek-jelekan sendiri seperti yang dia katakan, harusnya sebutkan siapa saja ketujuh mentornya itu ya, biar semua orang atau publik khususnya di Gorontalo itu tahu mentor yang 7 itu siapa orang-orangnya. Setelah saya join di Enel, setelah saya membuka kantor, banyak yang join, tapi saya tidak mengajak. Saya selalu mengatakan, bisnis biar seaman apapun, tetap ada resikonya. Gini, dia mengatakan bahwa setelah membuka kantor cabang di Gorontalo itu banyak yang join, tapi dia tidak mengajak. Ini bertentangan gitu ya. Kalau niatnya enggak ngajak-ngajak orang, harusnya dia jangan sering posting di Facebook lah. Kan jejak digitalnya banyak tuh ya, jejak digitalnya, flexing di Facebook. Itu kan menurut saya gitu ya, mengajak secara halus. Dan kalau tidak mau mengajak atau tidak mengajak orang, ngapain buka kantor cabang? Ngapain? Itu kan menjadi pusat perhatian kalau ada kantor cabang Enel Gorontalo warna hijau. Itu kan menjadi pusat perhatian. Itu secara tidak langsung mengajak gitu. Misal gini kan, ada toko. Misal toko elektronik gitu ya. Buka toko, pasang banner, toko misal Berkah Jaya. Toko Berkah Jaya tidak menyuruh orang untuk membeli produk di toko elektronik Berkah Jayanya, misal. Ya, seperti itu. Tapi si pembeli dengan sadar masuk. Tapi si pembeli itu tidak akan masuk, tidak akan membeli di toko elektronik tersebut kalau tidak memasang logo, banner tokonya. Itu otomatis kan nggak akan tahu. Nah, Enel pun juga sama menurut saya. Kalau tidak ingin mengajak orang lain, ngapain buka kantor cabang yang menjadi pusat perhatian? Anggaplah orang yang tidak tidak mau join gitu ya. Itu kan pasti enggak akan join gitu. Tapi dengan adanya kantor cabang, seolah-olah dengan sadar mereka ingin join gitu. Tapi kalau enggak ada kantor cabang di Gorontalo, yang katanya dia enggak ngajak orang tapi dia bikin kantor cabang, itu kan yang ngajak tapi halus gitu kalau menurut saya ya. Itu orang-orang enggak akan join di Enel kalau enggak melihat postingan Facebooknya ya, di medsosnya, terus enggak ngelihat dengan meyakinkan ada kantornya, itu orang-orang nggak akan mungkin join gitu. Oke, kita dengarkan lagi. Resiko di Enel ini sangat rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena kita sendiri yang kelola dana kita. Di sini yang join rata-rata pemain. Ya. Oke, dia bilang resiko di Enel itu rendah karena dikelola sendiri. Maksud dikelola sendiri gimana gitu? Ya, maksud dikelola sendiri itu gimana gitu? Sedangkan di salah satu artikel, nanti saya posting juga artikelnya, dia mengatakan bahwa dia hanya menerima pendaftaran tanpa mengajak karena yang mengelolanya pusat katanya. Kan bertentangan gitu. Dia bilang di klarifikasinya mengelola dana sendiri, tapi di sebuah artikel di Gorontalo dia mengatakan bahwa cuma mendaftarkannya ya, cuma menerima pendaftar atau member baru, yang mengelola adalah pusat katanya. Ya pusat itu ya orang-orang Enel mungkin yang di atas Enel ya.
pemilik NL atau mentor admin NL atau mungkin pemilik NL gitu maksud pusat itu. Nah kan bertentangan gitu ya. Yang sudah tahu resikonya. Nah, di karena sini dia saya juga bilang kebanyakan pemain investasi di NL itu investasi bodong ya. Itu orang-orang pemain katanya. Nah, pemain ini dalam tanda kutip apa gitu? Pemain apa? Pemain investasi bodong, penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi, atau pemain sepak bola gitu. Kalau pemain berarti dia juga pemain gitu ya. Tapi kan banyak juga orang awam yang gabung gitu. Ya kalau pemain mungkin pemain ponzi yang sudah tahu resikonya aplikasi seperti ini akan scam, money game, skema ponzi. Tapi di saat dia ngomong di Bandung, dia bilang yang ngomong misal konten YouTube, akun Facebook, grup Facebook yang menjelekan NL, itu dia bilangnya adalah haters NL katanya. Dia bilang ponzi lah, apalah ya, money game lah katanya. Dia cuma haters katanya gitu, yang nggak punya uang, bermental miskin katanya. Videonya sudah tersebar ya. Tapi di klarifikasi ini dia bilang yang join di NL itu pemain kebanyakan. Nah mungkin pemain itu, kalau setuju teman-teman semua, mungkin yang dimaksud pemain itu pemain ponzi. Oke. Ditambah orang ini juga track recordnya pernah bermain ponzi yang lain, lebih dari satu ya. Ya, yang paling heboh waktu itu, karena saya waktu itu di bulan puasa itu kita sudah ada program bagi-bagi takjil dari NL. Nah itu masuk di akun YouTube saya juga, dan juga pada saat itu ada juga acara amal, yaitu di panti asuhan yang disponsori oleh NL. Nah dari situ saya diliput, diberitakan. Nah dari situ saya melihat cabang mulai buka di setiap kota. Jadi cabang NL ini bukan cuma di Gorontalo. Jadi manajer bukan cuma saya, ada sekitar 100 lebih manajer. Oke, manajer banyak, bukan hanya dia katanya, ada lebih dari 100 manajer. Tapi yang saya tahu cuma dia gitu. Kenapa? Ya karena paling gencar promosinya. Mungkin manajer-manajer lain di berbagai kota nggak terlalu gencar, nggak terlalu tersorot, nggak terlalu sering memposting flexing di medsos, terutama di Facebook. Ya. Nah, terkait dengan isu penipuan PT NL, yaitu tragedi di Bandung, itu acara besar-besaran yang sampai menyeret nama saya menjadi komplotan buronan atau yang mereka tahu saya penipu. Nah, saya menjelaskan, waktu di Bandung itu saya memang tidak mau ikut terkait dengan biaya. Nah, karena waktu itu di Bandung, saya juga masih dalam keadaan yang kurang berkenan pergi, karena waktu saat itu suami saya masih kurang sehat, masih dalam perawatan dokter. Jadi saya memang tidak bisa untuk ikut ke Bandung. Tapi waktu saat itu saya dipaksa oleh direkturnya, Bapak Lintang Krisdiantoro. Nah, saya kenal dengan Bapak Lintang Krisdiantoro itu di Facebook, yang mengatakan dia adalah direktur utama. Nah, dia katanya kenal di Facebook dengan si Lintang Krisdiantoro, yang sama-sama kita ketahui bahwa dia katanya sebagai direktur NL Hijau, direktur pelongo gitu si Lintang itu. PT NL. Nah, saya kenalan di inbox sampai kita tukaran nomor handphone, nomor WA. Nah jadi saya dipaksa ke Bandung. Katanya berarti dia punya nomor WA-nya gitu, nomor WA si Lintang, terlepas dari aktif atau tidaknya gitu. Nomor WA si Lintang itu. Manajer Gorontalo juga harus ikut ke Bandung. Karena semua manajer diundang. Kan manajer Gorontalo kalau tidak ikut tidak asik, karena kita yang paling heboh di Gorontalo. Nah, itu. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi di part kedua karena durasinya sudah terlalu panjang ini. Usahakan teman-teman simak dari awal sampai akhir dan kita sama-sama telaah klarifikasi dari manajer NL Gorontalo ini ya. Oke, nanti kita sambung lagi di part kedua teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.